Langsung saja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Allah ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan pertolongan Allah, Allah izinkan kita bertemu malam ke-10 Ramadan kita tahun ini. Kita mohon kepada Allah, Ramadan kita yang 9 hari itu diterima oleh Allah sebagai amal kita, sebagai bagian dari usaha dan kesungguhan kita untuk memperoleh kecintaan keridhaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap keridhaan dan kecintaan Allah saja, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunilah apa-apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk kelompok orang-orang yang diampuni dosanya yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, judul muzakarah kita malam ini insyaallah Ramadan bersama Rasulullah SAW. Bapak Ibu, ini bahasa cinta Bapak Ibu. Rasulullah itu amat sangat mencintai kita umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang seorang rasul dari dirimu sendiri. Bahasanya min anfusikum, dari dirimu sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum, berat terasa oleh beliau penderitaan kamu, kita umat beliau. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Harisun 'alaikum, amat sangat menginginkan keselamatanmu, keimananmu. Bil mu'minina raufur rahim, dan dengan orang-orang beriman Rasulullah itu bersifat raufur rahim, penyantun dan penyayang. Ar-rauf ar-rahim itu sifat Allah Bapak Ibu sekalian. Dalam ayat ini Allah tempelkan kepada Nabi kita, bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang-orang yang beriman, beliau amat lembut sekali, amat penyantun sekali. Ar-rahim, sangat penyayang sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai bagian dari kecintaan beliau kepada kita adalah beliau bimbing kita untuk memperoleh keutamaan dalam hari-hari dan umur kita, termasuk di bulan Ramadan ini. Kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, malam ini adalah malam 10 Ramadan. Sangat pantas kita evaluasi diri kita Bapak Ibu sekalian. Berapa amal-amal yang sudah mulai kita tingkatkan? Berapa kesalahan yang masih tidak sengaja atau sengaja kita lakukan? Dan di poin kedua, dan jangan sampai Bapak Ibu sekalian, tanpa terasa ternyata Ramadan tahun ini habis lagi. Nauzubillahi min dzalik. Dan kita belum mendapat peningkatan apa-apa. Kita berlindung kepada Allah dari sifat ini. Ayo kita berhitung
Ayo kita mengevaluasi diri kita. Mudah-mudahan Ramadan malam ke-10 ini dan malam-malam berikutnya, siang-siang berikutnya, Allah tolong kita untuk menjadi hamba-hamba yang insya Allah nanti pada hari raya Idul Fitri, kita mohon pada Allah sampai nih Bapak Ibu, sampai hari raya. Kita mohon pada Allah, Allah tolong kita menyelesaikan Ramadan kita tahun ini. Dan kita masih berharap pada Allah bahwasanya Allah izinkan kita bertemu Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap, kita mohon pada Allah Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Andaikan kita tidak bertemu Ramadan tahun depan, kita mohon pada Allah Ramadan tahun ini Allah sayang kita, Allah ridhoi kita, Allah ampuni semua kesalahan dan kekhilafan kita. Amin rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bayangkan bagaimana Rasulullah beribadah. Saya baca saja. Seorang sahabat bernama Atha menemui Aisyah, istri Rasulullah SAW. Wahai bunda kaum muslimin, beritahukan kepadaku sesuatu yang menakjubkan dari Rasulullah. Ini setelah Rasulullah wafat, Ibu. Ini setelah Rasulullah wafat. Sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, wahai ibunda kaum mukminin, beritahukan kepadaku sesuatu yang menakjubkan dari Rasulullah. Mendengar pertanyaan itu, Aisyah radhiyallahu anha menangis. Lalu beliau berkata, semuanya menakjubkan. Tidak ada yang jelek-jelek dari Rasulullah itu yang ada ketika beliau menjadi suami saya. Ketika beliau bersama aku, maka semuanya mengagumkan, semua menakjubkan. Kemudian beliau cerita tentang malam beliau. Pada suatu malam beliau mendatangiku. Lalu pergi bersama aku ke tempat tidur. Dan berselimut sehingga kulitku bersentuhan dengan kulitnya. Ini bahasa cinta ya Bapak Ibu ya sekalian. Tapi bawahnya kita lihat. Kemudian Rasulullah berkata, wahai putri Abu Bakar, izinkan aku beribadah kepada Tuhanku. Sudah di tempat tidur Bapak Ibu sekalian, Rasulullah berkata kepada Aisyah, wahai putri Abu Bakar, izinkan aku beribadah kepada Tuhanku. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, saya senang di sebelah Anda. Tapi saya tidak akan menghalangi engkau untuk beribadah kepada Tuhanmu. Rasulullah lalu mengambil air wudhu tanpa memboros-boroskan air. Lanjutannya ini Bapak Ibu sekalian. Nabi SAW pun sholat. Lalu menangis hingga air matanya bercucuran membasahi dadanya. Beliau rukuk. Beliau menangis. Beliau berdiri lagi. Beliau menangis. Begitu seterusnya hingga sahabat Bilal datang dan aku mempersilakannya masuk. Kapan Bilal datang Bapak Ibu sekalian? Sudah mau azan subuh Bapak Ibu sekalian. Jadi Rasulullah semalaman ternyata beribadah dan menangis seperti itu. Sampai Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuat Anda menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa engkau yang lalu maupun yang akan datang. Maka Rasulullah menjawab, afala akunu abadan syakura. Tidakkah pantas aku menjadi hamba yang tahu bersyukur? Tidakkah pantas aku menjadi hamba Allah yang pandai berterima kasih kepada Allah? Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ayo Bapak Ibu sekalian, kita tingkatkan ibadah kita. Sebagai bagian dari kita ingin menjadi hamba yang bersyukur. Rasulullah yang sudah diampuni dosa beliau yang lalu dan yang akan datang, beliau beribadah sedemikian rupa. Kemudian ketika Aisyah bertanya, beliau menjawab, afala akunu abadan syakura. Tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Kita siapa Bapak Ibu? Kita bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Apakah dosa kita yang lalu telah diampuni Bapak Ibu? Kita tidak tahu Bapak Ibu. Apakah dosa yang akan datang sudah diampuni? Kita tidak tahu Bapak Ibu. Kita lebih pantas daripada Rasulullah untuk menjadi hamba yang berharap betul tentang ampunan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama.
Hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW biasanya jika beliau sholat, beliau berdiri sangat lama hingga kakinya mengeras kulitnya. Bapak Ibu sekalian, kalau imam kita sholat sampai jam 10 malam gimana Bu? Mungkin kita akan marah pada imam kita Bapak Ibu sekalian. Tapi saya mengajak diri saya sendiri dan kita, ayo kita mencoba dan mohon pada Allah melunakkan hati-hati kita supaya kita tunduk khusyuk dalam taat dan beribadah kepadanya insyaallah. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Aisyah bertanya seperti yang hadis tadi, wahai Rasulullah, mengapa engkau beribadah sampai sedemikian rupa? Bukankah dosamu telah diampuni baik yang telah lalu maupun yang akan datang? Rasulullah bersabda, afala akunu abdan syakura. Tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, ini Nabi kita Bapak Ibu sekalian. Rasulullah SAW itu pernah Bapak Ibu dikisahkan 4 bulan purnama. 4 bulan purnama berapa Bu? Berarti mungkin 3 atau 4 bulan. Rasulullah itu pernah di rumah beliau tidak ada api yang menyala. Tidak berasap tungku beliau Bu. Pernah terjadi. Dan ini ditanyakan kepada istri Rasulullah. Ternyata memang ini faktanya. Pernah 4 bulan purnama Rasulullah tidak ada api yang menyala di rumah beliau. Kemudian sahabat bertanya, kalau gitu engkau dan Rasulullah berbuka dengan makan dan minum dengan apa? Makan dengan kurma dan minum sekedar air saja. Luar biasa Nabi kita Bapak Ibu sekalian. Tapi kita coba dengar Bapak Ibu sekalian. Anas bin Malik memberikan kesaksian. Rasulullah SAW adalah orang yang paling berani. Kalau di dalam perang luar biasa gagahnya beliau. Kalau ada daerah yang paling berat pertempuran, kalau dulu perang itu berhadapan. Kalau sekarang cuma tekan tombol saja, rudal dan meluncur Bapak Ibu sekalian. Dulu berhadapan. Nah Rasulullah itu ada di tempat yang paling ganas. Tempat peperangan yang paling berat. Rasulullah adalah orang yang paling berani dan sangat dermawan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam catatan Imam Ahmad ada tambahan, siapapun yang meminta sesuatu kepada beliau, apalagi di bulan Ramadan ini, pasti beliau beri. Ya, kenyataannya memang selama beliau punya, tidak pernah beliau menolak permintaan siapapun. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ada kalanya ketika beliau tidak punya apa-apa, beliau bisa menghutangkan untuk orang atas nama beliau. Luar biasa Nabi kita. Luar biasa Nabi kita Bapak Ibu sekalian. Rasulullah juga ajari kita bagaimana kita bersifat pemurah. Dan lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan. Bukan hanya mengkhususkan Bapak Ibu ya. Bukan hanya mengkhususkan di bulan Ramadan, tapi melipat gandakan kita insya Allah upaya kita di bulan Ramadan. Barang siapa yang memberi makan untuk berbuka bagi orang yang puasa, maka dia mendapat pahala yang berpuasa tanpa mengurangi pahala puasanya sedikit pun. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kalau kita berpuasa, maka kita hanya dapat puasa 30 hari atau 29 hari, Bu. Kalau kita bisa memberi berbuka 1 orang setiap hari, berarti insya Allah kita dapat karunia Allah berupa pahala puasa 2 kali 29 hari atau 30 hari. Satunya insya Allah puasa kita, satunya lagi adalah puasa saudara kita yang kita berbuka. Itu ada catatannya, yang 29 hari kita memang diterima Allah. Kita mohon pada Allah. Ibadah kita diterima oleh Allah. Tidak dijadikan sesuatu yang sia-sia. Orang-orang kafir yang digambarkan di dalam surat Al-Furqan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'am mansura. Ini orang kafir Bapak Ibu sekalian. Wa qadimna ila ma 'amilu. Kami hadapi apa-apa yang mereka kerjakan min 'amalin, dari segala macam amal, faj'alnahu haba'am mansura. Kami jadikan dia seperti debu yang berterbangan. Na'udzubillahi min dzalik. Lelah
Ada rugi, hilang harta, tapi Allah hadapi dengan seperti debu yang berterbangan. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Yang lain Bapak Ibu sekalian. Rasulullah menganjurkan di dalam bulan Ramadan lebih-lebih itu memperbanyak 4 hal. Bapak Ibu sekalian, di dalam bulan Ramadan kita diperintahkan, dianjurkan untuk memperbanyak 4 ucapan, 4 doa. 2 hal itu mendatangkan keridhaan Tuhanmu. 2 hal lagi sangat kamu harapkan, kata Rasulullah. 2 hal akan mendatangkan keridhaan Allah, 2 hal lagi sangat kita butuhkan. Apa yang 4 itu? 2 yang pertama adalah perbanyak asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, kita perbanyak astaghfirullah. Mohon ampun pada Allah. Jadi kita perbanyak mengesahkan Allah, meyakinkan diri kita, meyakinkan hati kita bahwasanya tidak ada yang patut kita sembah kecuali Allah. Tidak ada yang kita harapkan kecuali Allah. Tidak ada yang kita takuti kecuali Allah. Tidak ada yang memberi rizki kecuali Allah. Jangan takut Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, kita berbanyak mohon ampun pada Allah. Siapa di antara kita Bapak Ibu sekalian yang bersih dari dosa dan salah? Kalau ada yang menjawab saya, dia orang paling celaka. Tidak ada di antara kita yang bersih dari dosa Bapak Ibu sekalian. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian merasa bersih, merasa suci diri kalian sendiri. Huwa a'lamu limanittaqa. Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa. Yang kita adalah hamba yang sangat butuh disayang Allah. Kita adalah hamba penuh salah dan khilaf, dosa, dan kita sangat butuh diampuni dan dimaafkan oleh Allah. Makanya kita perbanyak istighfar. 2 yang kedua, tadi adalah 2 yang mendatangkan keridhaan Allah. 2 lagi sangat kita butuhkan, yaitu mohon kepada Allah surga dan mohon kepada Allah dilindungi dari neraka. Kalau di masjid kami sejak kecil tuh kami diajari ini. Asyhadu alla ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Kami mohon surgamu ya Allah dan kami mohon perlindunganmu dari nerakamu. Kalau di sini suka di doa yang kedua itu dibacanya demikian. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu keridhaanmu dan surgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita berlindung kepada Allah dari murka Allah dan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat istighfar Rasulullah. Ini adalah hari-hari biasa Bapak Ibu sekalian. Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yaumin aktsara min sab'ina marrah." Demi Allah, sungguh aku mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan yang kedua, Rasulullah mohon ampun kepada Allah lebih dari 100 kali per hari. Rasulullah tidak ada dosa Bapak Ibu sekalian. Rasulullah maksum, beliau terhindar dari dosa. Tapi beliau mengajari kita mohon ampun banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ini saja, baca Quran Rasulullah. Rasulullah biasa membaca Quran itu didampingi oleh Jibril. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, Al-Quran turun selama 23 tahun lebih. Sejak Rasulullah diangkat menjadi Rasul di Gua Hira, tahun 1 kenabian, kemudian turun ayat Iqra dan seterusnya 5 ayat, sampai terakhir 23 tahun khatam. Jadi 23 tahun barulah khatam Al-Quran 6.000 ayat lebih, itu 30 juz. Nah, pada bulan Ramadan Rasulullah biasa baca Quran itu lebih banyak dan mengulang hafalannya lebih banyak bersama malaikat Jibril. Kita insya Allah
bersama keluarga, insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita tambah bacaan Quran itu. Jika biasanya Jibril mendatangi Rasulullah menyampaikan wahyu, maka pada bulan Ramadan Jibril datang untuk memeriksa hafalan dan mengulang-ulang hafalan Rasulullah. Ketika Ramadan Jibril turun 2 kali untuk tadarus bersama Rasulullah. Jibril membaca, Rasulullah mengikuti. Lalu Jibril menjelaskan makna dan ayat itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beberapa hal yang selayaknya kita tingkatkan. Ayo kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Jika kita tingkatkan sedekah, infak kita untuk mengharapkan kecintaan dan keridhaan Allah, kita tingkatkan perbanyak mohon ampunan Allah, kita tingkatkan juga bacaan Quran. Ditambah segala macam amal yang bisa kita lakukan. Kita mohon pada Allah kecintaan dan keridhaannya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ada kalanya Rasulullah juga minta untuk mendengarkan Al-Quran. Jadi digambarkan ini Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, bacakanlah Al-Quran untukku. Nabi, Bapak Ibu sekalian, minta saudaranya Abdullah bin Mas'ud, sahabat beliau, untuk bacakan Quran. Bacakan Quran untukku. Ibnu Mas'ud berkata, ya Rasulullah, masa saya baca Quran untuk engkau? Bukankah Al-Quran Allah turunkan kepadamu? Ini luar biasa Rasulullah. Rasulullah menjawab, aku senang mendengarkan dari orang lain. Maka Abdullah bin Mas'ud membaca surat An-Nisa dari ayat 1 sehingga sampai di ayat 41. Wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka bagaimanakah jika aku mendatangkan bagi setiap umat itu seorang saksi yang akan mempertanyakan apakah Rasul telah menyampaikan kepada mereka, apakah mereka beriman kepada Rasul dan seterusnya. Wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami datangkan engkau Nabi Muhammad untuk menjadi saksi atas semua orang ini. Ini hari-hari mahsyar Bapak Ibu sekalian, hari yang berat. Ketika sampai pada ayat ini Rasulullah menyuruh Abdullah untuk berhenti, Abdullah bin Mas'ud. Ternyata Rasulullah sudah berlinang air mata beliau mendengar ayat ini. Wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Ramadan yang masih bersisa 19 sampai 20 hari ini insyaallah kita isi dengan lebih baik. Kita tambah semangat kita untuk melakukan kebaikan. Kita mohon pertolongan Allah agar dibimbingnya kita menjadi hamba yang taat, hamba yang takwa, hamba yang diridhoinya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Engkau mencintai kemaafan. Maka maafkanlah kami semua. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah tolong kita, Allah ridhoi kita semua, dan Allah terima amal-amal kita walaupun sedikit Bapak Ibu sekalian, Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.